Apa hukumnya membaca Al-Quran untuk beri hadiah kepada orang tua yang sudah meninggal? Al-Fatihah 100 kali, Al-Ikhlas 100 kali. Sebagai bentuk permohonan maaf saya kepada orang tua karena saya merasa banyak dosa terhadapnya. Masalah ini menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Menurut pendapat jumhur ulama Syafi'iyah dan ini dinukil Nawawi dan juga pendapat Imam Syafi'i dan ini dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya tidak sampai. Ya. Tetapi ada ulama-ulama yang lain yang menyatakan sampai. Dari sini kita tahu masalah ini masalah apa? Khilafiyah. Masalah khilafiyah. Saya sendiri lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i bahwasanya membaca Al-Quran diberi hadiahkan kepada orang tua itu tidak sampai. Tidak sampai. Atau mayat-mayat yang lain tidak sampai. Tapi kalau Anda pernah merasa berdosa kepada orang tua dan ingin berbuat baik kepada orang tua, maka banyak doakan orang tua. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau anak Adam meninggal terputus amalannya kecuali tiga perkara. Di antaranya waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Orang tua sekarang sudah tidak butuh, kita tidak bisa lagi berbakti dengan harta, sudah selesai. Yang kita bisa berbakti dengan apa? Banyak mendoakan orang tua. Dan ada perkara-perkara yang diijma'kan ulama sampai kepada orang tua. Contohnya haji dan umrah. Ini ijma' ulama, tidak ada khilaf. Barang siapa menghajikan orang tuanya sampai, mengumrahkan orang tuanya apa? Bermanfaat. Demikian juga tidak ada khilaf masalah sedekah. Kalau kita sedekah kepada fakir miskin niatnya karena orang tua, maka pahala tersebut akan sampai kepada orang tua dengan ijma' ulama, dengan kesepakatan para ulama. Para ulama khilaf bagaimana kalau menghadiahkan pahala bacaan Quran. Dan ini masalah khilafiyah, tidak perlu kita beribut masalah ini. Namun saya sendiri lebih condong kepada pendapat Al-Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, kenapa kata Ibnu Katsir? Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi tidak pernah menyuruh sahabat melakukannya. Dan tidak seorang sahabat pun pernah melakukannya. Orang lain sering mengucapkan Al-Fatihah untuk fulan atau orang yang sudah meninggal dunia. Apakah memang maksud dari membaca Al-Fatihah tersebut berharap pahalanya untuk beliau rahimahullah? Dan apakah diterima oleh Allah kategori perbuatan yang demikian? Kalau iya, bolehkah kita menghadiahkan pahala mengaji Al-Quran kita untuk orang lain, misal untuk orang tua kita yang sudah wafat? Dan bolehkah kita bersedekah berinfak atas nama beliau rahimahullah? Demikian pertanyaan Ustaz, semoga dapat dipahami. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kita tahu Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita segala kebaikan. Semuanya udah diajarin. Tinggal tugas kita mengikuti Rasulullah SAW. Kalau bicara apakah menghadiahkan Al-Fatihah setiap kita melewatin kuburan atau kita berdoa, apakah hal itu diajarkan oleh Nabi SAW? Dilihat. Apakah Rasul SAW ketika berdoa bersama para sahabatnya, beliau menutup dengan Al-Fatihah? Kalau beliau melakukan itu, ya kita kerjain. Apa sih susahnya? Ikutin Nabi SAW. Tapi kalau ternyata Rasulullah SAW tidak melakukan hal itu, maka apa yang harus kita lakukan? Ya nggak usah dikerjain. Jadi dalam ibadah ini jangan dicari larangannya. Emangnya Nabi ngelarang? Tapi dicari perintahnya. Kalau ada perintah Nabi, kalau ada contoh dari Nabi SAW, ya kita mengamalkan. Tapi kalau nggak ada, ya udah nggak usah dikerjain. Apa sih sulitnya? Kalau bicara menghadiahkan bacaan Al-Quranul Karim, beda lagi nih babnya. Kalau tadi kan ada satu ritual, setiap selesai berdoa atau berdoa, dikirimkan Al-Fatihah. Tapi ada orang memang membaca Al-Quranul Karim, kemudian setelah membaca, dia niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia. Ini perkara ada khilaf di antara para ulama tentang hal itu. Sehingga, cobalah kita kembali melihat apa yang dikerjakan Nabi SAW. Beliau ditinggal mati orang-orang yang beliau cintai. Ditinggal mati oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Pernahkah Nabi SAW mengirimkan umpamanya Al-Fatihah kepada Khadijah, kepada pamannya Hamzah, kepada putri-putrinya yang meninggal terlebih dahulu, Zainab, Ummu Kalthum, Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anhunna? Kalau ternyata beliau mengamalkan, sekali lagi ingat, kita amalkan. Tapi beliau tidak mengamalkan, ya udahlah. Nggak perlu kita ribut-ribut terus tentang sesuatu yang sebenarnya Nabi SAW, para sahabat Nabi tidak mengamalkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah pahala mengaji seorang anak yatim bisa diberikan kepada orang tua yang sudah meninggal?
Kalau anak yatim ini anak dia, anak yang meninggal, maka itu tidak perlu dimain hadiah-hadiahkan ya. Dia beramal kebaikan, berbuat ketaatan, itu pahalanya sampai kepada orang tua. Sebab anak itu dari jerih payah orang tuanya. Karena itu dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a min amalihi illa min thalath." Apabila manusia meninggal, terputus amalannya kecuali 3. Salah satunya waladin salih yad'ulah, anak yang saleh berdoa untuknya. Dan juga Allah berfirman, "Wa laysa lil insani illa ma sa'a." Manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan, dan anak bagian dari upayanya. Telah syah juga seorang bersedekah untuk ibunya, Nabi bolehkan untuk hal tersebut. Ini anaknya disedekahkan untuk ibunya. Baik, adapun kalau masuk di pembahasan, bolehkah kita menghadiahkan pahala amalan untuk orang lain? Nah, ini masalah silang pendapat di tengah para ulama. Jelas ya? Masalah silang pendapat di tengah para ulama. Tapi pendapat yang benarnya, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i, bahwa itu tidak sampai kepada orang tersebut. Karena Allah dalam Al-Quran tegas mengatakan, wa laysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.